Halo, selamat sore Tribuners. Senang sekali saya Meisya Marasa Besi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini edisi 29 April 2024. Di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Febri Calvin Tetelepta beri label pemimpin Maluku sebelumnya like and dislike. Febri Calvin Tetelepta atau FCT melabeli pemimpin Maluku sebelumnya dengan istilah like and dislike. Bukan tanpa alasan, sebutan itu tercetus dari bibir Deputi 1 Kepala Staf Kepresidenan. Karena menurutnya pemimpin di Maluku sangat subjektif dalam mengatur birokrasi pemerintahan. Alhasil pemilihan pemimpin birokrat yang serba personal berimbas. Alhasil pemilihan pemimpinan birokrat yang serba personal berimbas pada penurunan kreativitas dan inovasi pada pembangunan di Maluku. Bahkan sikap arogansi kepemimpinan sebenarnya seakan menebar ketakutan hingga membungkam suara-suara kebenaran. Persoalan itu menjadi salah satu alasannya tak maju gubernur untuk membawa reformasi birokrasi. Tetelepta secara kiasan menyebut, jika pemimpin tidak baik maka bawahannya pun demikian. Dalam kesempatan itu dirinya menjelaskan kondisi pembangunan di Maluku yang cukup tertinggal. Rakyat menderita karena sulit meraih pendidikan, perekonomian menjerit hingga sulit mencari makan. Tak hanya itu, Tribuners, infrastruktur transportasi antar pulau juga tak diperhatikan hingga biaya transportasi menjadi mahal. Dengan begitu, pria yang akrab disapa Bung Febri memastikan akan membangun infrastruktur yang memadai di Maluku. Kita pastikan bahwa kita akan membangun infrastruktur yang masif, yang baik dan merata. Kita bangun kewilayahan yang baik. Yang paling penting, ada reformasi birokrasi, ada perubahan birokrasi di Maluku. Kita tahu persis, selama ini kepemimpinan di Maluku sangat like and dislike. Sangat personality sekali, sangat subjektif sekali. Orang takut berkreativitas. Kita harus rubah ini semua, sehingga orang Maluku cerah, ceria, beraktivitas dengan baik, birokrasi kita juga ceria, dan kita punya inspirasi semakin baik. Kenapa? Kalau kapal air kotor, pasti kaki air kotor. Tribuners, sudah ada 3 bakal calon wali kota Ambon yang ambil formulir di DPD PKS. Sekretaris DPD PKS Kota Ambon Malik Raudi Tuasama mengatakan sudah ada 3 bakal calon wali kota Ambon yang mengambil formulir di PKS. Ketiganya yakni Verly Tahapari, kemudian Agus Ririmase, dan Richard Rahakbau. Sementara untuk bakal calon wakil wali kota Ambon yang mengambil formulir sudah 4 orang, yakni Abdul Manan Watukonsina, Saidna Azhar bin Tahir, Mus Mualim, dan Yusuf Wali. Katanya dari 4 orang itu, 2 diantaranya merupakan kader partai dan 2 orang lainnya non-kader. Dengan begitu lanjutnya, kedua kader itu berpeluang untuk mendapat rekomendasi partai maju pada Pilwakot 2024. Meski begitu, Tribuners, di sisi lain lanjutnya pihaknya tetap membuka pendaftaran dengan terbuka untuk umum, sehingga semua pihak berhak mengikuti proses ini. Di militansi kader dan teman-teman di pengurus partai yang ada di tingkat wilayah ataupun kota, kita semua bahu-membahu, bergandeng tangan untuk ke depan menatap yang lebih baik. Pemilu sudah lewat, dan hari ini menjadi suatu fenomena tersendiri yang penerimaan masyarakat terhadap PKS semakin meningkat. Apalagi di saudara Kristen pun, kemarin suara kita itu hampir 500 di wilayah di Timur Selatan, dan itu Gerakan cepat incumbent Muhammad Tahir Hanubun jadi pendaftar pertama calon bupati di PDIP Maluku Tenggara.
Gerak cepat dilakukan incumbent Bupati Maluku Tenggara Malra periode 2018-2023 Muhammad Tahir Hanubun untuk kembali berkuasa dengan mendaftar sebagai calon kepala daerah di kantor DPC PDI Perjuangan Senin 29 April 2024. MTH datang tepat pukul setengah 10 pagi diantar 4 mobil simpatisan dan tim pemenangan. Langsung disambut Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan DPC PDIP Malra Levinus Warbal. Setelah dikalungi syal dan mengisi buku tamu, MTH lantas bertemu dengan Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan DPC PDIP Malra. Sementara berkas pendaftaran dan pengembalian dilakukan oleh tim pemenangan di hadapan Wakil Ketua Tim Penjaringan Payet Renyaan. Setelah merampungkan semua berkas dan dinyatakan lengkap, MTH kemudian menerima berkas pendaftaran balon Bupati Malra. Ketua Tim Penjaringan lantas memaparkan terkait tahapan proses balon yang akan digelar di internal PDIP hingga mendapat rekomendasi DPP PDIP. Selanjutnya Tribuners Ketua DPC PDIP Stepanus Layanan mengucapkan terima kasih yang mendalam karena PDIP menjadi tujuan pertama pengembalian formulir dan pendaftaran bakal calon Bupati Malra. Dikatakan sebagai partai pemenang Pileg 2024 di Malra tentunya merupakan hasil gotong royong dan kerja keras semua kader. Silakan kepada Bapak. Berita selanjutnya, Tribuners 4 bakal calon bupati ambil formulir di Hanura Malra termasuk incumbent. Sudah 4 kandidat bakal calon atau balon bupati mengambil formulir pendaftaran di DPC Partai Hanura Kabupaten Maluku Tenggara atau Malra. Ketua Tim Penjaringan DPC Hanura Malra Muhammad Yahya Pakobun mengatakan, sejak dibuka pendaftaran pada tanggal 22 April, 4 kandidat telah mengambil formulir bakal calon Bupati Malra. Menurutnya untuk saat ini belum bisa memastikan jumlah pendaftar penjaringan bupati dan wakil bupati, namun beberapa hari ke depan masih ada yang akan mengambil formulir penjaringan. Disinggung mengenai waktu pendaftaran, dirinya mengatakan nanti akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan tim. Untuk diketahui, DPC Partai Hanura membuka pengambilan formulir bakal calon bupati sejak 22 April hingga 3 Mei 2024 dan terbuka untuk umum. Tanggal 26 April itu secara resmi sudah 4 bakal calon bupati yang telah mengambil formulir pendaftaran di tim penjaringan DPC Hanura Kabupaten Maluku Tenggara. Nah, yang pertama itu Haji Muhammad Tahir Hanubun, lalu kedua diwakilkan oleh ketua tim kemenangan dari Mataram. Nah, yang ketiga ketua tim dari MSU, dan hari ini secara langsung beliau Pak Haji Jamaluddin Kudukun yang datang di sekretariat tim pemenang tim penjaringan DPC Hanura Kabupaten Maluku Tenggara untuk mengambil secara langsung formulir pendaftaran bakal calon Bupati Kabupaten Maluku Tenggara periode 2004-2029. Untuk penutupan Dua tahun jalan amblas parah di Hatu tak kunjung diperbaiki, warga harap ada perhatian dari pemerintah. Jalan utama di negeri Hatu sebagai penghubung Lehitu Barat, Maluku Tengah dengan kota Ambon mengalami rusak parah sejak 2022 lalu. Jalan rusak itu belum juga mendapat perhatian dari pemerintah setempat. Hingga kini, Minggu 28 April 2024, pantauan tribunambon.com di lokasi pukul 5 sore, ukuran jalan amblas tersebut panjangnya hampir 6 meter, lebar 2 meter dengan ukuran kedalaman 15 cm sampai dengan 1 cm. Talut yang seharusnya menjadi penahan ombak juga sudah hancur.
Warga setempat, Nelly Pati mengatakan sudah berusaha mengatasi kerusakan jalan dengan cara menimbun dan membuat tanggul alternatif. Tapi tak bertahan lama. Nelly berharap agar pemerintah segera merespon dan melakukan perbaikan untuk memulihkan akses jalan utama ini. Diketahui Tribuners, jalan ini digunakan tiap hari oleh warga Lehitu Barat, yakni Larike, Wakasihu, Alang, Liliboy, dan Hatu. Jalan ini juga digunakan oleh para wisatawan yang pergi ke tempat-tempat wisata di Alang, Liliboy, sampai Larike. Jadwal kapal Maluku malam ini, ada 3 kapal dari Ambon ke Maluku Barat Daya, Buru, dan Buru Selatan. Bagi para calon penumpang yang ingin bepergian dari Pulau Ambon ke Kabupaten Maluku Barat Daya atau MBD, Buru, dan Kabupaten Buru Selatan, berikut adalah jadwal kapal yang perlu Anda perhatikan Senin 29 April 2024. Kapal tersebut antara lain adalah KM Cantika Lestari 5E, KM Cantika Lestari 8F, dan KM Cantika Lestari 9F. Di Pelabuhan Slamet Riyadi, Ambon, berikut adalah jadwal dan harga tiket keberangkatan kapal pada hari ini. 1 KM Cantika Lestari 5E rute Ambon Ambalau Namrole Leksula, keberangkatan Senin 29 April 2024 pukul 9 malam. Harga tiket Ambon Ambalau Rp160.000, Ambon Namrole Rp215.000, Ambon Leksula Rp253.000. Kemudian kapal berikutnya yaitu KM Cantika Lestari 8F, rute Ambon Namlea, keberangkatan Senin 29 April 2024 pukul 9 malam. Harga tiket Rp120.000. Kapal lainnya yaitu KM Cantika Lestari 9F, rute Ambon Damer Moa Leti Kisar Lurang, keberangkatan Senin 29 April 2024 pukul setengah 8 malam. Harga tiket Ambon Damer Rp420.000, Ambon Moa Rp582.000, Ambon Leti Rp645.000, Ambon Kisar Rp735.000. Kemudian Ambon Lurang Rp935.000. Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 29 April 2024. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marasabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.